Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat, sub pembahasan promosi kesehatan. Promosi kesehatan menurut WHO adalah proses yang memungkinkan individu dan masyarakat meningkatkan kendali atas faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka, sehingga dapat memperbaiki kesehatannya. Kemudian menurut Kementerian Kesehatan, promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Kemudian adik-adik juga bisa melihat berdasarkan sejarah dan perkembangan promosi kesehatan, baik itu di zaman dahulu, kemudian Ottawa Carter, kemudian perkembangan hingga modern. Kemudian perbedaan promosi kesehatan dengan pendidikan kesehatan. Itu juga bisa dilihat di layar teman-teman. Promosi kesehatan lingkup luasnya meliputi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kemudian tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan pendukung kesehatan. Kemudian pendekatannya adalah pemberdayaan komunitas, kemudian kebijakan berorientasi sehat. Kemudian fokus mengubah determinan kesehatan. Sedangkan pendidikan kesehatan lingkupnya secara spesifik yaitu transfer pengetahuan dan informasi. Kemudian tujuan utama mengubah perilaku individu. Yang ketiga adalah pendekatan itu berorientasi edukasi, pelatihan, komunikasi, dan yang terakhir orientasi fokusnya adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan. Kemudian visi dan misi promosi kesehatan. Yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang sehat. Dalam mewujudkan masyarakat yang sehat ini terbagi atas 3 poin. Yang pertama adalah mendorong lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Kemudian fokus pada kesehatan fisik dan mental komunitas. Yang ketiga adalah menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, berdasarkan visi misi itu yang berkaitan dengan pemberdayaan individu dan komunitas. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas individu dalam menjaga kesehatan. Yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan. Yang ketiga adalah mengembangkan kemandirian dalam pengelolaan kesehatan. Kemudian visi misi dalam promosi kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan itu juga terbagi atas 3. Yang pertama adalah mengurangi angka kesakitan dan kematian. Yang kedua adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi semuanya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip dasar daripada promosi kesehatan. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil kontrol atas kesehatan mereka sendiri. Yang kedua adalah partisipasi aktif. Mendorong keterlibatan aktif individu dan kelompok dalam upaya kesehatan atau jaminan kesehatan secara bersama-sama. Yang ketiga adalah kemitraan lintas sektoral. Kolaborasi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan kesehatan bersama. Kemudian selanjutnya adalah kesetaraan dan keadilan. Memastikan akses yang sama terhadap kesehatan bagi semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Kemudian model dan pendekatan promosi kesehatan. Dari model dan pendekatan promosi kesehatan ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah model proceed atau proses, kemudian health belief model, kemudian pendekatan Ottawa Carter, kemudian yang keempat adalah teori perubahan perilaku. Model yang pertama adalah model proceed proses, yaitu kerangka komprehensif untuk perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan. Kemudian
Health belief model adalah menjelaskan perilaku kesehatan individu yang berdasarkan pada persepsi ancaman dan manfaat. Kemudian pendekatan Ottawa-Carter, strategi global untuk promosi kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian teori perubahan perilaku, yaitu memahami bagaimana individu mengubah perilaku demi kesehatan yang lebih baik. Kemudian ruang lingkup promosi kesehatan. Ruang lingkup promosi kesehatan terbagi atas 4. Yang pertama adalah tingkat individu, berfokus pada kebiasaan pribadi, edukasi gaya hidup, kemudian peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kemudian tingkat keluarga, dukungan lingkungan rumah yang sehat, pendidikan gizi dan pola asuh, kemudian peran aktif dalam kesehatan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah tingkat komunitas, yaitu yang pertama program kesehatan bersama masyarakat, pemberdayaan melalui partisipasi aktif, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif. Kemudian berorientasi daripada lingkungan kerja, yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan karyawan. Kedua adalah kebijakan mendukung kesejahteraan. Yang ketiga adalah promosi gaya hidup aktif di tempat kerja. Kemudian selanjutnya adalah tujuan promosi kesehatan. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seperti memahami pentingnya kesehatan, mengenali resiko penyakit, mengerti cara pencegahannya. Yang kedua adalah mengubah sikap dan perilaku. Mengubah sikap dan perilaku ini bisa dilihat berdasarkan mendorong gaya hidup sehat, kemudian mengurangi kebiasaan yang berisiko, kemudian mengadopsi perilaku yang positif. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang pertama adalah mengembangkan kebijakan pro kesehatan, kemudian menyediakan fasilitas yang sehat, kemudian lingkungan yang aman dan bersih. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam meningkatkan kemandirian masyarakat ini terbagi atas beberapa poin seperti pemberdayaan keputusan kesehatan, kemudian partisipasi aktif dalam program, kemudian tanggung jawab bersama untuk kesehatan. Selanjutnya adalah strategi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah advokasi, yang kedua adalah mediasi, yang ketiga adalah pemberdayaan, keempat adalah kemitraan, dan yang kelima adalah komunikasi. Selanjutnya adalah metode dan media promosi kesehatan. Yang pertama adalah penyuluhan individu dan kelompok, yang kedua adalah kampanye kesehatan, yang ketiga adalah pemanfaatan media cetak dan elektronik, kemudian yang keempat adalah pengembangan komunitas. Kemudian peran tenaga kesehatan dalam promosi kesehatan. Yang pertama adalah sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan daripada masyarakat, mendorong partisipasi aktif komunitas, kemudian memfasilitasi akses sumber daya kesehatan. Yang kedua adalah sebagai edukator. Yang pertama menyampaikan informasi kesehatan yang akurat, kemudian mengajarkan praktik hidup yang sehat, ya. Kemudian meningkatkan literasi kesehatan publik. Yang ketiga adalah sebagai advokasi, memperjuangkan hak kesehatan masyarakat, mendorong kebijakan publik pro kesehatan, kemudian bersuara untuk kelompok yang rentan. Kemudian yang keempat adalah sebagai role model. Yang pertama adalah menjadi contoh praktik hidup sehat, kemudian menerapkan gaya hidup yang positif, kemudian yang ketiga adalah menginspirasi perubahan perilaku sehat. Kemudian berdasarkan orientasi kesehatan lingkungan. Berdasarkan orientasi kesehatan lingkungan, yang pertama adalah pentingnya lingkungan yang sehat, kemudian dampak daripada lingkungan, kemudian upaya promosi. Kemudian pilar utama pengelolaan kesehatan lingkungan, yang pertama adalah edukasi dan kesadaran, yang kedua adalah kebijakan dan regulasi, yang ketiga adalah kolaborasi komunitas.
Kemudian promosi yang berkaitan dengan gizi seimbang. Yang pertama adalah konsep gizi seimbang, kemudian edukasi pola makan yang sehat, kemudian pentingnya makanan yang bergizi, kemudian permasalahan gizi. Kemudian selanjutnya adalah gaya hidup yang sehat. Yang pertama adalah aktivitas fisik, kemudian tidur yang cukup, kemudian pengelolaan stres, kemudian tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Selanjutnya adalah kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak ini yang pertama adalah ibu hamil sehat, generasi kuat. Yang kedua adalah perlindungan dini terkait daripada terpenuhnya gizi bagi anak-anak maupun masyarakat. Kemudian berkaitan dengan tumbuh kembang optimal anak. Yang keempat adalah lawan stunting atau raih potensi pun. Kemudian pencegahan penyakit menular. Dalam hal pencegahan penyakit menular, yang pertama adalah edukasi higienitas, kemudian pelaksanaan vaksinasi, yang ketiga adalah perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian pencegahan dini terkait penyakit atau gejala penyakit. Kemudian pencegahan penyakit tidak menular. Pencegahan penyakit tidak menular ini bisa dilakukan dengan pola makan yang sehat, kemudian aktivitas fisik yang teratur, mendeteksi dini dan screening, kemudian manajemen stres, ya. Jadi kalau kita berorientasi kepada penyakit tidak menular ini bisa dilakukan dengan konsep cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, kemudian kelola stres dengan baik. Kemudian kesehatan mental, transformasi kesejahteraan diri. Yang pertama adalah pentingnya kesehatan mental, yang kedua adalah faktor resiko dan perlindungan. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan mental itu adalah promosi aktif dan reduksi stigma. Kemudian peran pemerintah dalam promosi kesehatan. Yang pertama adalah sebagai kebijakan dan regulasi. Sebagai kebijakan dan regulasi ini bisa dilihat berdasarkan menyusun kerangka hukum dan etikanya. Yang kedua adalah mengatur standar pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah menerbitkan pedoman praktik kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah program kesehatan nasional. Yang pertama adalah meluncurkan inisiatif pencegahan penyakit, kemudian mengadakan kampanye gaya hidup sehat, menyelenggarakan program imunisasi. Kemudian selanjutnya dalam hal peran pemerintah ini yang ketiga adalah anggaran kesehatan. Mengalokasikan dana untuk fasilitas kesehatan atau fasilitas medis, kemudian mendukung program promosi dan edukasi, kemudian memberikan subsidi layanan kesehatan yang esensial. Kemudian yang keempat adalah kemitraan strategis. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan sektor swasta dan LSM. Yang kedua adalah membangun jejaring dengan lembaga internasional. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan masyarakat dalam inisiatif. Peran sektor swasta dan LSM. Yang pertama adalah program Corporate Social Responsibility. Yang kedua adalah inovasi produk dan layanan. Kemudian yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada pun penjabaran dari masing-masing peran sektor swasta ini bisa dilihat berdasarkan di layar adik-adik atau di layar teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah peran media dalam promosi kesehatan. Yang pertama adalah sebagai penyebaran informasi kesehatan. Yang kedua adalah pembentuk opini publik. Yang ketiga adalah edukasi massal. Yang keempat adalah mendorong perubahan perilaku. Kemudian tantangan promosi kesehatan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya.
Yang kedua adalah isu sosial dan budaya. Yang ketiga adalah resistensi perubahan perilaku. Yang keempat adalah hoax dan misinformasi terkait informasi kesehatan. Kemudian bisa dilihat berdasarkan di layar teman-teman studi kasus terkait daripada promosi kesehatan yang berhasil dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah merancang program promosi kesehatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua adalah merencanakan atau perencanaan strategi dan intervensi. Kemudian melakukan implementasi program yang dilakukan. Kemudian memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian evaluasi program promosi kesehatan. Yang pertama adalah mengukur dampak dan keberhasilan. Yang pertama adalah menganalisis sistematis untuk efisiensi dan efektivitas. Yang kedua adalah menilai capaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga adalah mengidentifikasi area sukses dan tantangan yang ada. Kemudian dasar pengambilan daripada keputusan yang strategis. Kemudian indikator kinerja utamanya adalah metrik terukur untuk keberhasilan suatu program. Kemudian fokus pada output dan outcome yang lebih signifikan. Kemudian panduan untuk optimalisasi dan penyesuaian. Oke. Yang terakhir itu kita bisa lihat berdasarkan kesimpulan daripada promosi kesehatan. Yang pertama adalah inovasi dan adaptasi. Yang kedua adalah kolaborasi lintas sektor. Yang ketiga adalah generasi mendatang dengan melakukan edukasi dini untuk fondasi yang kuat. Kemudian program yang berkelanjutan yang penting, kemudian pemberdayaan kaum yang lebih mudah. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait daripada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat subpembahasan promosi kesehatan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.